ngapain ke tempat sepi, kata ceweknya. Gitu-gitu. Maksud kamu apa sih? Ya kita kan udah gak mau pacaran. Ngomong yang jelas aja deh. Aku mau buat anak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Teman-teman minta doanya ya, semoga amal ibadah putra diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. What? Ini mah kayaknya ada hubungannya sama rumah angker itu, guys. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau Balog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oh, jarang selesai kita bahas. Ayo gasket. Oke, sampai yang mau aku bahas. Oh ya, aku di sini nggak bahas-bahasan dulu ya guys ya. Di sini tuh aku mau ngebacain chat horor. Kenapa aku nggak bahas-bahasan dulu? Karena belum ada yang bisa aku bahas. Nah, buat kalian yang pengen aku ngebahas, langsung aja DM di Instagram @uungkomedi28. Kak, bahas ini sertakan videonya. Oke, siap gaskun. Oke, nah di sini aku mau bacakan cerita horor atau chat horor. Ada yang minta waktu itu Kak, chat horor lagi dong. Nah, by the way di sini juga ada chat horor yang berjudul Kenikmatan Sesaat Menyesal Seumur Hidup. Oke, nah mungkin ini bakal kita bisa petik lah pelajarannya dari chat horor ini begitu, karena ini yang biasa dilakukan anak muda-mudi gitu ya. Oke, di sini ada chat dari pacar saya, mungkin ini cowoknya gitu yang awal atau yang duluan ngechat gitu. Nah, di sini pacarnya tuh chat, sayang katanya, las ya boy. Kenapa yang? Kata ceweknya. Hari ini kita jalan kemana sayang? Kemana ya? Nah terus lanjutannya, gimana kalau kita ke tempat yang tenang? Katanya. Kemana tuh? Kuburan? Ceweknya bilang kuburan. Bukanlah, nanti kita ke tempat yang sepi. Awas ya boy, ngapain ke tempat sepi, kata ceweknya. Gitu-gitu. Maksud kamu apa sih? Ya kita kan udah gak mau pacaran. Ngomong yang jelas aja deh. Aku mau buat anak. Ya Allah, gila ya, gak mau, kata ceweknya. Berarti kamu gak sayang sama aku. Tahu ah. Ya udah kalau gitu. Iya lah, jadi iya. Beberapa hari kemudian, oke, ceweknya chat, sayang, kamu beberapa hari ini kok gak pernah chat aku? Cowoknya jawab, aku sibuk. Kamu marah ya? Pikir aja sendiri. Bukannya aku gak mau, tapi aku takut terjadi sesuatu nanti. Aku kan bilang aku akan tanggung jawab, kata cowoknya. Emang dasar kamu aja yang gak sayang sama aku. Sayang kok, buktiin dong. Ya udah deh, beneran. Iya, kata ceweknya. Lah jadi mau. Hehehe. Maunya di mana? Kata ceweknya. Aku nggak tahu sih, tapi aku tahu ada rumah kosong di dekat sini. Wadaw, bentar. Ini ngajak di rumah kosong. Kalau hantu ikut nimbrung gimana ceritanya? Ngadi-ngadi Anda ya. Maksud kamu rumah yang angker itu? Itu cuma mitos kali, kata cowoknya. Gak mau ah. Nah terus lanjutannya, nanti kalau udah sama aku kamu juga bakalan lupa kalau rumahnya angker. Mau ya sayangku? Muah. Iya udah, I love you. Muah katanya. I love you too, muah. Oke. Mereka pun melakukan Nina di rumah angker itu. Oh, mereka Ewita di rumah angker itu, guys. Ya, nah ceweknya langsung chat lagi. Kenapa nggak ada adegan? Enggak, canda ya. Nggak mungkin kan ini chat horor kok adegan ya. Kata ceweknya ngechat nih, sayang. Cowoknya jawab, kenapa? Mau lagi kayak kemarin? Oh ceritanya udah begitunya. Apa sih, aku ketakutan tahu pas ngelakuin itu. Oke. Kan aku bilang bakalan tanggung jawab. Terus? Gak ada balasan? Oke. Bukan soal itu, kata ceweknya. Lah soal apa dong gitu. Ah benar jawabannya sama. Soal apa dong?
Kemarin di tempat itu ada yang narik kaki aku. Saya nggak usah berlebihan gitu deh. Iya, aku juga ada dengar suara yang bilang pergi. What? Kapan dengernya? Kata cowoknya. Ya pas kita Ewita itu pokoknya. Kenapa nggak ngomong di sana? Keenakan pasti ya. Apa ya, aku takut lah ngomongnya. Itu sebenarnya kamu pingin cepat-cepat pergi sampai narik-narik aku. Kalau itu aku lihat perempuan berdiri di pojok, rambutnya panjang banget. Makanya aku narik-narik kamu. Padahal aku mau lagi nih sayang. Ih dasar tukang thread ya, nggak boleh dibaca. Hehe, kok aku gak lihat apa-apa sih? Mana aku tahu, kata ceweknya. Bentar ya sayang, ada orang ketuk-ketuk pintu. Iya, sayang lama banget sih. Sayang, kamu kenapa diem aja? Oke, gak ada balasan dari cowoknya. Keesokan harinya. Oke. Ada postingan di Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Teman-teman minta doanya ya, semoga amal ibadah putra diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksudnya putranya meninggoy gitu? Oh, tadi cowoknya namanya Putra ya. Aku baru tahu namanya lagi. Waduh. Habis begitu meninggoy. Terus lanjutannya gimana nih? Ngeri ya guys ya. Oke. Ini ada chat Jahra nih. Jahra, ngapain lo ngebuat ini lillahi di Facebook? Oh, ini ceweknya chat Jahra ya. Ya kan Putra meninggal. Gue tuh semalam habis chatan sama dia. Gak mungkin lah. Ya nyawa orang mana ada yang tahu, kata Jahra. Jam berapa meninggalnya? Kalau mayatnya sih ditemuin pagi-pagi. Pacar sendiri meninggal masa nggak tahu? Terus nasib gue gimana sekarang? Jahra nyaranin untuk ya cari pacar baru katanya. Gak segampang itulah, kata ceweknya. Udahlah, mendingan kita ngelayat ke rumah Putra yuk. Ya udah, kata ceweknya. Kata keluarga pacar gue, dia ditemukan dalam keadaan berdarah di kepala karena jatuh dari lantai 3. Ditemukan pagi hari, kayaknya sih ada yang dorong. Oh, ceritanya pas ngetuk pintu tadi guys. Atau dia bundir, waktu itu pacar gue bilang kalau ada orang yang ngetuk pintunya. Apa orang itu yang udah bunuh dia? Ini chat ke Jahra lagi ya. Jahra, lo bisa kesini gak? Kenapa lo masih sedih habis ditinggalin Putra? Iya, dari tadi ada yang ngetuk pintu kamar kos gue. Ya buka aja, kata Jahra. Udah, tapi gak ada siapa-siapa. Orang jahil mungkin. Pas gue tidur dia ngetuk lagi. Gue jadi takut bukanya. Sini dong. Wah, ini malam-malam jam 22.43 guys. Gak bisa, gue lagi jagain mama di rumah, katanya. Oh, lagi di rumah sakit ya si Jahranya. Oh gitu, Jahra. Apa, kata Jahra. Ada yang nyalain air di kamar mandi. Ya matiin lah. Jahra santuy banget orangnya, orang ketakutan juga. Enggak, takut masa airnya nyala sendiri. Katanya. Itu apa sih maksudnya? Kenapa, kata Jahra. Pintu kamar mandi kebuka sendiri. Daripada lo tidur terus, mendingan dicek. Bener juga ya, dicek mendingan. Oke, Jahra lo online terus ya, gue soalnya takut. Iya, gue online terus. Gimana, udah dicek kamar mandi? Udah, kata si cewek ini. Ada apa di kamar mandi? What, apa ini? Ada tulisan mati di tembok. Bentar. Ada tulisan mati di tembok kamar gue. Mati. What, pakai spidol. Lah kok bisa ya? Wah, kata Jahra. Di tembok kamar ada juga. Oh, di tembok kamarnya ada juga. Ada tulisan apa nih, kata Jahra ya?
Jangan kotori rumahku. What? Ini mah kayaknya ada hubungannya sama rumah angker itu, guys. Emang kosan lu bekas rumah siapa sih? Yang dimaksud bukan kosan gue yang sekarang. Terus yang mana? Rumah lo? Bukan, kata si cewek ini. Lo mendingan cerita deh, gue janji gak akan bilang ke siapa-siapa. Sebenarnya gue udah Ewita sama Putra. Oke. Si Zahra kaget. Apa? Gue Ewita di rumah kosong yang terkenal angker itu. Aduh, gimana ya? Gimana dong, gue gak mau mati kayak pacar gue. Gue tahu gue salah, tapi gue nyesel banget, kata si cewek ini. Akhirnya nyesel gitu. Nah, di sini Zahra nyaranin untuk ke Ustadz. Gimana kalau besok kita nemuin Pak Ustadz, katanya. Ya udah, besok jemput ya. Oke. Akhirnya gue diajak ke Pak Ustadz sama Zahra. Di sana gue disaranin buat masuk ke pesantren. Gak tahu kenapa sejak gue di pesantren gue udah jarang diganggu. Mungkin karena gue ngelakuin semua aktivitas sama teman dan selalu rame-rame. Oke. Nah, itu ya guys ya, chat horornya. Jadi ini tuh kalau kita ringkas, kalau kita rangkum, jadi di sini ada dua pasang muda-mudi yang melakukan kenakalan remaja yang ya parah banget sih ini mah ya, Ewita gitu. Dan Ewitanya itu yang nggak modal gitu, maksudnya di sembarang tempat, yaitu ya tadi di rumah angker, yang dimana penghuni rumah angker tersebut kayaknya keganggu sama kehadiran si muda-mudi tersebut. Jadinya ya begitu. Dan mungkin cowoknya pun meninggoy karena ulahnya itu yang melakukan hal tersebut di rumah angker. Dan setelah itu ceweknya diteror. Ada tulisan di kamar mandi gitu kan, ada tulisan di dinding kamarnya. Ngeri ya guys ya. Dan pesan dari chat horor ini, kita jangan sampai melakukan hal yang belum saatnya kita lakukan begitu. Karena suatu saat akan ada waktunya begitu. Dan jangan sampai di tempat-tempat yang berbahaya seperti itu. Ya contohnya di rumah angker, itu kan angker rumahnya. Kok ditempatin tempat gituan gitu kan, nggak boleh ya. Jadi ya terlepas dari entah ini benar atau enggak, ya tapi ini kita ambil aja pelajarannya, begitu ya guys ya. Nah, buat kalian yang nanya kak ini settingan atau enggak gitu ya, aku kurang tahu guys. Mungkin saja ini tuh adalah cerita yang direka ulang atau direka adegan. Jadi mungkin di tahun lalu atau tahun kapan gitu ada suatu kejadian seperti ini, terus ada yang reka ulang melalui chat gitu guys. Jadi bukan kayak hantu bisa chatan, bukan kayak gitu maksudnya gitu. Di konten kemarin sih kayak gitu komennya, masa hantu bisa chatan, nggak gitu konsepnya bang ya. Jadi begitu ya guys ya, yang mungkin bisa aku bacakan chat horornya ini, bisa kita ambil pelajarannya juga ya guys ya, karena di konten aku tuh pasti ada pesan moral sedikit mah gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja chat horornya ya guys ya. Kalau misalkan kalian mau aku bacakan chat horor lagi, komen di kolom komentar, atau kalian mau aku ngebahas sesuatu yang viral, kalian komen juga, atau kalian DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam gadebut, enjoy. Oh ya guys ya, aku lupa menyampaikan bahwasanya chat horror ini tuh kredit by Naili Syafira. Oke, jadi begitu. Bye bye.